Prime, podcast for curious mind. Karena yang dirugiin banyak hal ya, dan ngalaminnya waktu iya, energi iya, kadang juga mungkin materi atau finansial juga iya sebenarnya. Balikan waktu gua. Disko, diskusi psikologi. Hai Mina. Halo. Apa kabar sih? Baik. Makin glowing nggak kelihatannya? Gue glowing tapi karena filter sih ini. Ya Allah, jahat banget. Loh, kan digunakan loh semua yang ada fasilitas yang ada di Instagram ini. Dan apa kabar? Rasanya Baik, aneh nih, baik. bener-bener secara tanah dan udara yang dihirup tuh terpisah jauh gitu. Ini real LDR sih. Jadi di New York jam berapa sekarang? Jam 8 pagi. Jam 8 Gimana pagi. kan lagunya? You Gimana say lagunya? good You say morning. good morning. When it's waduh, itu benar-benar terjadi ya. By the way, ya kan? Walaupun kita LDR, kita bisa tetap langsung menyapa para warrior semuanya. Jadi sekali lagi selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan seperti yang kita ketahui, ya kan, banyak banget berita yang beredar. Lu masih update gak sih, Mina? Berita-berita di Indonesia? Kayaknya sih berusaha untuk update ya. Following lu juga portalnya Indonesia juga kan pasti kan? Benar. Cuman kayak lebih ke mungkin yang bikin jadi semakin bisa update tuh nggak cuman update-nya aja, tapi jadi bisa lebih relate ya. Biasalah ya, Mine dengan segala curhatannya gitu ya. Berita-berita yang belakangan itu apalagi di bukan yang internasional atau yang nasional, tapi kayak mungkin di isu-isu yang relationship gitu, lagi banyak banget ngebahas tentang perselingkuhan gitu kan. Wis, bener banget. Tetap update ya. Sebenarnya banyak banget kasus perselingkuhan yang gak cuma artis aja atau public figure yang rame dan juga menyita perhatian gitu loh, Mina. Benar, karena kan yang bisa selingkuh nggak cuma tokoh masyarakat, yang bisa ke blow up juga nggak cuma tokoh masyarakat kan sebenarnya. Dan kalau ngomongin tentang selingkuh itu sebenarnya perselingkuhan sendiri tuh termasuk yang gue baca ya, termasuk ke kekerasan psikis sebenarnya. Yeah. Kalau menurut undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT gitu ya, perselingkuhan itu termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis atau psikologis. Ini kalau nggak salah UU nomor 23 tahun 2004 gitu. Which is kayak, iya sih biasanya kalau udah ada isu perselingkuhan tuh kan rumah tangga atau bahkan hubungan jadi terguncang banget gitu kan. Jadi it's a big deal sebenarnya. Tapi ya nggak jarang ya kan korban perselingkuhan itu mendapatkan treatment yang memadai gitu. Kalau cerita ke orang terdekat gitu ya, cuma dianggap apes, terus juga puk gitu tuh. Disuruh move on, ya udah move on gitu loh. Kadang malah ada yang kayak, ya lu sih sebagai pasangannya nggak cukup sayang, nggak cukup perhatian, makanya dia pergi. Lah malah di gaslight gitu kan. Kayak kalau gue sih sejujurnya udah tim ini aja sih, tim nggak mau jadi orang yang selingkuh, nggak mau juga diselingkuhin ya, kayak big no gitu. Gimana nih menurut Warriors? Apakah perselingkuhan itu menurut lo gimana perselingkuhan itu? Ya, menurut lo gimana ya gitu, bener. Gimana sih pandangan lo tentang perselingkuhan? Betul. Nah ini mumpung nggak ada karakter terbatas ya, nggak ada words yang terbatas kan ya kalau di Instagram. Nah boleh nih curhat monggo di kolom komentar. Iya. Gitu. Dan seperti biasa kalau kita berdua itu pasti kita nggak mau so tahu, jadi kita phone a friend ya. Kita hari ini kedatangan tamu spesial bersama Kak Koleta Ashintia Saraswati ya, empathy psikolog nih. Kak Koleta ini merupakan associate psikolog juga di Yayasan Pulih dan Bicarakan.id. Nih sudah muncul. Hai Kak Koleta. Halo. Malam Mine dan Don. Mina dan good morning tuh. Oh ya, LDR kita ya, Mine. Good morning Mine. Kita aja bisa LDR ya, masa kalian enggak? LDR menurut gua, LDR itu adalah salah satu pemicu selingkuh.
Iya, itu Menarik. Menurut gue. menarik. Mungkin kita bisa tanya nih Kak Koleta ya Yes. kita panggilnya. Kita selama ini sering dapat berita, mungkin teman-teman atau mungkin pengalaman pribadi juga ya mengalami perselingkuhan. Nggak tahu lah, nggak bahas diselingkuhi atau menyelingkuhi. Tapi sebenarnya apa sih Kak dampak dari perselingkuhan ke individu gitu, ke diri seseorang? Ya. Oke, thank you banget nih Mine dan juga Don terkait dengan pertanyaannya. Dan aku setuju banget ini adalah suatu topik yang sedang hits dan kayaknya tidak akan pernah habis untuk dibahas juga Setuju. sepertinya ya, Ya. karena akan selalu ada nih. Nah mungkin sebelum aku lebih lanjut ke sana, Mine sama Don, mungkin aku penasaran sedikit aja gitu ya. Kalau dari persepsinya Mine sama Don, sebenarnya selingkuh dari persepsi kalian itu apa nih definisinya? Kecil aja misalnya gitu. Selingkuh, mendua. Pokoknya lebih dari Udah satu jelas ya. ya. Mendua, mentiga, berempat, berlima. Pokoknya lebih dari satu. Berarti lu nggak punya pasangan satu. Kalau gue, Oke. yes, Mm, gitu. mm, 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 mm. Yes. Pasangan tetap ya. Oke. Boleh nggak kalau Don bilang mendua, gue bilang mentiga gitu. Gue udah ambil tadi. Men 4, men 5. Gimana, Mina? Oke. Mine gimana? Ini gimana ya? Selingkuh itu kayak ya nggak bisa komitmen sih berarti ya. Atau ya komitmennya bisa, tapi nggak cuma satu. Benar nggak cuma satu. Jadi banyak gitu kecil-kecil. Tapi yang officialnya kayak satu gitu, yang resminya yang mungkin dipublikasikan gitu satu. Kalau gue memang kalau berdua, bertiga, berempat itu tetap ofisial. Kalau gue itu selingkuh. Jadi ofisialnya itu nggak cuma satu. Nah iya, Nah. jadi tapi nggak bisa komitmen gitu, Iya. nggak bisa berkomitmen untuk dengan satu aja gitu. Betul, ya. iya. Bahasa agamanya nggak bisa setia kali ya gitu kan. Nah. Tapi entah kenapa kalau sama selingkuhan bisa setia sama selingkuhnya juga, kan gue bingung ya. Sama ya durasinya, betul. Ya gitulah. Oke. Oke, thank you banget nih Mine sama Don. Kalau misalnya dari yang aku tangkap barusan ini lebih ke arah ada unsur tebar jala gitu ya, ibaratnya kepada beberapa pihak sekaligus gitu. Dan benar banget kalau kita lihat by definition, selingkuh sendiri itu apa? Benar banget, selingkuh itu adalah suatu tindakan ketidaksetiaan gitu. Mine sama Don. Jadi maksudnya ketidaksetiaannya ini benar. Mungkin tadi kalau misalnya selingkuhnya beberapa kali, ketidaksetiaannya ini kan ke banyak orang ya. Berarti kan bukan cuma sama pasangan yang pertama aja nih. Jadi memang betul adalah suatu tindakan ketidaksetiaan yang melanggar dua hal nih, Mine sama Don. Satu, komitmen dari relasi itu sendiri, dan kedua, intimacy. Jadi kalau kita ngomongin apa ya, ibaratnya teori psikologi dikit gitu ya, Mine sama Don, sebenarnya yang membuat cinta itu adalah, cinta tuh ada 3 komponen nih, komitmen, intimacy, dan juga passion. Jadi kalau perselingkuhan ini terjadi, yang dilanggar ada 2 nih, komitmen dan juga terkait dengan intimasinya gitu. Intimasi itu intinya adalah kehangatan relasi itu gitu ya, kedekatan relasi itu. Dan tentunya kalau tadi Mine tanya dampaknya apa, dampaknya luas banget gitu ya, Mine sama Don dan juga teman-teman. Biasanya kalau kita memandangnya dari 3 faktor nih, biologisnya, psikologisnya, sama sosialnya. Mungkin yang paling menonjol psikologisnya ya. As we know, selingkuh itu berdampak kepada korbannya sendiri, itu luar biasa intens gitu ya, emosi-emosi yang ditimbulkan. Dan as we know, kadang kalau stres aja nih, badan kita bereaksinya bisa ini ya, maksudnya sangat peka gitu terhadap stres yang kita rasain. Jadi kadang meskipun nggak direct gitu ya, perselingkuhan pun bisa berubah pada dinamika biologis kita, perubahan gaya hidup bahkan, dan tentunya kalau ngomongin sosial, stigma gitu ya, pandangan dari masyarakat, judgement dari masyarakat. Kayaknya tadi Mine sempat mention ya, sama Don, kalau nggak salah kalau orang selingkuh mungkin ada juga nih yang malah disalahin. Ya kayaknya lo deh yang kurang menyediakan waktu, kayaknya lo deh yang titik-titik gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya nih, tadi sudah ada yang komentar juga. Jadi buat Warrior yang mau komentar atau mau curhat, boleh nggak sih Kak Koleta curhat? Boleh banget dong ya, dan sama Mine. Boleh lah ya. Boleh ya. Butuhin banget. Oke. Bener. Kalau nggak ada yang curhat, kita yang curhat berdua nih ya. Nah, senang banget kita kalau curhat ya. Kerjaan kita itu buat curhat ya, Mina. Jadi Citra Baneza, selingkuh itu nyeleweng dari pasangan Kak. Nggak ada komitmen dan kesetiaan. Benar, tadi udah Kak Koleta bilang juga. Tadi di atas udah banyak banget. Jadi buat kalian yang mau komentar tentang selingkuh itu apa, atau pernah diselingkuhin, atau pernah
selingkuh, diselingkuhin. Nah, itu dia. Silakan komentar di sini ya. Ya, jadi kalau kita lebih spesifik nih Kak Koleta ngomongin kesehatan mental ya. Ada nggak sih kerugian psikis yang dialami orang oleh korban perselingkuhan? Oke, good question banget nih Don sama Mine. Jadi kalau misalnya kita spesifik ngomongin soal kesehatan mentalnya gitu ya, kerugian, dan aku suka banget nih yang di-highlight adalah kerugian gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma dampak, tapi kenapa dibilang kerugian? Karena ini benar-benar udah merugikan dari korban perselingkuhannya itu sendiri. Dan apa aja sih biasanya kerugian yang dirasain? Satu, tentunya ternyata perselingkuhan itu salah satu yang dilanggar itu kan adalah perasaan trust-nya ya. Jadi ada perasaan betrayal, perasaan terhianati nih bahwa ternyata kita diselingkuhi oleh orang yang sudah kita percayai itu sendiri. Dari kehilangan trust itu kemudian juga biasanya akan muncul suatu perasaan helpless. Kok gue kayaknya nggak bisa melakukan apa-apa ya sama situasi ini. Kok kayaknya nggak berdaya nih untuk mengubah sesuatu di dalam situasi ini juga. Yang akhirnya dari helpless ini pun bisa berdampak banget kepada pandangan dia terhadap diri sendiri. Kayak yang tadi Don sama Mine udah mention gitu ya, belum lagi komentar netizen yang mungkin menyalahkan dari korbannya juga. Yang membuat kita mungkin juga jadi mempertanyakan diri kita sendiri gitu ya. Gue tuh udah menyediakan apa ya untuk pasangan gue? Gue salahnya ada di mana ya? Dan mungkin Kok gue ada kayak juga nggak cukup ya gitu. tuh, gue kok kayak nggak cukup gitu ya, gue kurang cantik kah, kurang kurus, kurang seksi gitu ya, dan hal-hal lain sebagainya nih. Itu pun juga bisa sangat mendarah daging ibaratnya gitu, Minedon dan juga teman-teman. Jadi beberapa mungkin kalau sesuai riset yang udah dilakukan juga, salah satu reaksi yang paling sering muncul dari dampak perselingkuhan ini adalah adanya reaksi trauma itu sendiri. Jadi post traumatic stress syndrome, di mana oke udah terjadi nih selingkuhnya tapi reaksinya masih bertahan gitu sih Mine sama Don. Dan biasanya reaksi trauma yang paling kelihatan itu adalah kita jadi kebayang-bayang terus situasinya gimana, kejadiannya gimana, belum lagi pikiran kita juga jadi terfokusnya ke situ gitu ya, berbagai macam hal yang terjadi di sana juga. Jadi nggak percaya cinta. Tuh, udah mulai curhat kan? Kan mulai curhat nih ya kan? Emang bocor tuh mudah sekali di sesi-sesi disco ini ya. Dan aku suka banget Kak Koleta ngebahas tentang adanya trauma, adanya ya kita mungkin bahasanya trust issues gitu ya. Dua hal ini yang paling sering muncul, dan tadi kita sempat ngebahas juga di awal kalau sebenarnya perselingkuhan itu termasuk bentuk kekerasan psikis gitu. Berarti ini gimana Kak? Kalau menurut Kak Koleta, apakah iya? Apakah emang perselingkuhan tuh masuk dalam bentuk kekerasan psikis? Oke, nah yes, ini jadi salah satu hal yang paling sering ditanyain juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya apakah perselingkuhan itu termasuk dalam kekerasan, kita lihat dulu nih tadi dampak-dampaknya. Mungkin kalau di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 gitu ya, hafal banget nih ya kayaknya saking relate ya sama isu itu mungkin gitu ya. Itu di situ memang belum dispesifikin gitu ya bahwa perselingkuhan adalah bentuk dari kekerasan psikis. Tapi yang dispesifikin adalah kekerasan psikis itu apa aja sih yang menimbulkan perasaan helpless, menimbulkan ketidakpercayaan diri, dan menimbulkan satu luka batin yang sangat besar dalam diri seseorang. Jadi kalau kita lihat dari dampaknya dari perselingkuhan itu sendiri, sebenarnya dari kategori undang-undang itu bisa masuk nih sebetulnya ke dalam kekerasan psikis itu sendiri. Terutama kalau kita bahas rumah tangga ya, teman-teman. Sayangnya nih kalau intimate partner yang selain rumah tangga belum ada undang-undang yang membahas lebih lanjut tentang hal itu. Tapi kalau dalam KDRT itu bisa masuk dalam kategori kekerasan psikis, Mine sama Don dan teman-teman. Jadi dengan kata lain itu bisa digolongkan KDRT ya kalau dalam pernikahan ya, Koleta ya? Yes, benar banget Don. Sebetulnya itu adalah salah satu bentuk dari KDRT itu sendiri. Berarti kalau termasuk sebagai KDRT, kita sekarang ngomongin kalau konteksnya di pernikahan ya Kak Koleta. Apakah bahkan perlu ditangani layaknya kasus KDRT gitu? Apakah kasus perselingkuhan itu ya akhirnya bisa masuk ke jalur hukum juga mungkin? Something like that? Gimana tuh? Itu pertanyaan menarik banget, dan bener banget Mine sama Don, karena ini tergolong dalam kasus kekerasan gitu ya Mine sama Don. Sebetulnya hak-hak yang dimiliki oleh korban itu sama
seperti hak-hak yang dimiliki oleh korban dari kekerasan secara fisik gitu ya, ataupun kekerasan secara psikis itu sendiri. Hak-haknya apa aja, mendapatkan perlindungan baik secara hukum dan mendapatkan pendampingan sebetulnya, pendampingan secara psikologis gitu ya, secara entah melalui konseling, terapi dengan psikolog, dan ataupun bahkan didampingi oleh dinas sosial itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya bisa diperkarakan atau enggak gitu ya, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang bisa dikenakan pasal pidana seperti itu. Tapi kalau kita membicarakan mengenai kenyataannya seperti apa, mungkin itu adalah hal yang beda lagi nih Min ya sama Don. Tapi kalau basicnya sebetulnya sangat bisa dalam tanda kutip diperkarakan gitu ya. Kenyataannya sangat-sangat ambigu dan sulit, kayak kadang tadi kan kita masih suka ada di situasi yang kayak saling nyalahin, kayak ya gara-gara lu sih gitu kan. Kayak tadi ada komentar nih dari Citra Baneza, gimana kalau saat diselingkuhin malah kita yang dihakimin, kayak selingkuh karena aku tuh selingkuh karena kamu tuh kurang ini itu. Nah, ada lagi yang kayak pernah nggak sih Don denger istilah micro cheating? Micro cheating, ya. Ada micro, ada makro, udah kayak apa nih ya? Nah itu gimana posisinya itu kalau kita micro cheating gitu? Apakah memang sudah merugikan atau berdampak buruk? Bentuknya apa sih? Gue cuma tahu namanya aja nih, biar gak ketinggalan aja tuh. Bener Don. Yes. Dan ini ya, benar kata Mine tadi, karena cheating itu atau perselingkuhan sebenarnya masuk ke dalam gray area gitu ya, yang subjektif mungkin, dan misalnya kayak tadi Don sempat mention juga, mungkin disalah-salahin gitu ya, adalah yang namanya tambahan lagi nih, micro cheating ini sendiri. Kenapa dinamain micro? Karena saking kecilnya gitu ya, mungkin kita yang ada di dalam relasi itu nggak notice gitu. Nah, memang perdebatannya apakah ini micro cheating udah termasuk selingkuh belum nih sebenarnya? Itu yang abu-abu juga di sana. Tapi mungkin kalau aku boleh sedikit sharing tentang micro cheating itu sendiri gitu ya, Mine, Don, dan juga teman-teman. Micro cheating ini ada intinya adalah berbagai macam sikap gitu ya, ataupun tindakan yang juga berpotensi mengancam komitmen ataupun intimasi dari relasi itu sendiri. Contoh kecilnya gitu ya, Mine sama teman-teman, ya mungkin kita boleh saling berefleksi, jangan-jangan kita ngelakuin ini kalau nggak sadar gitu ya. Gue pernah sih kayaknya. Makasih Don ini pengakuan Don. Iya. Bagus, saya mengapresiasi dong. Oke, jadi contoh kecilnya gitu ya teman-teman, contoh kecilnya adalah misalnya nih, kita tahu ada orang suka sama kita gitu ya, atau menunjukkan ketertarikan sama kita. Nah, kita memberikan suatu, entah itu tanggapan, entah itu ruang gitu ya, yang membuat orang yang suka sama kita ini jadi merasa, kayak gue punya kesempatan nih, misalnya kayak dapat gitu. Lampu hijau gitu ya Kak. Dapat lampu hijau, betul banget, bener ya. Atau mungkin juga misalnya hal-hal sekecil, oh kita udah punya pasangan gitu ya, tapi kita nggak ngakuin nih pasangan kita gitu. Misalnya ketemu teman-teman, oh ini teman gue gitu ya. Ataupun misalnya di Instagram nih, di sosial media yang memang lagi jadi, ya semua orang punya sosmed gitu ya, tapi kemudian nggak pernah diakui dalam tanda kutip, meskipun ini bukan cuma satu-satunya gitu ya, teman-teman. Itu sebetulnya juga dalam tanda kutip tanda-tanda gitu. Kenapa lu gak pernah posting gue di Instagram? Nah gitu ya? Iya, itu pertanyaan banyak hal. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Bedanya micro cheating di sini nih teman-teman, ada suatu thin line gitu ya, ataupun gray line. Kalau micro cheating ini adalah orang yang dalam tanda kutip berpotensi menjadi orang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Ini real nih, ada di hadapan kita gitu ya. Maksudnya kita udah secara langsung punya relasi dengan mereka gitu. Itulah yang dinamakan dengan micro cheating. Jadi seseorangnya ini, orang entah kedua, ketiga, dan lain sebagainya gitu ya, itu ada di hadapan kita. Bedanya di situ nih Mine sama Don. Tadi kalau
kita sempat ngebahas tentang bisa loh sebenarnya orang-orang yang menjadi korban perselingkuhan itu mendapatkan hak-hak mereka untuk pemulihan atau tadi ya supaya tidak mengalami luka psikis, luka batin. Berarti kan kalau misalnya memang bisa, pertanyaan kan mungkin lebih ke gimana ya Kak caranya, apalagi kalau sekarang tuh kita seringnya ya emang nggak pernah atau jarang lah dapat pemulihan yang proper gitu. Ya, korban perselingkuhan itu bisa tuntut ganti rugi nggak gitu deh? Materi gitu Materi. ya. Oke, baik. Lu buang waktu gua. Pertanyaan bagus banget. Benar, karena yang dirugiin banyak hal ya, dan Banyak nominnya waktu banget. iya, energi iya, kadang juga mungkin materi atau finansial juga iya sebenarnya. Kembalikan waktu gua. Apalagi udah 5 tahun. Nah gitu, coba. Nah, kalau mungkin kita ngomongin dalam konteks KDRT gitu ya, lagi-lagi dalam kondisi rumah tangga gitu ya, bukan berpacaran misalnya seperti itu, sebetulnya balik lagi, ganti rugi ini bisa diperkarakan pidana itu sendiri. Ada tuntutan penjara bahkan gitu ya, dan ada tuntutan kerugian berupa material itu sendiri gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya itu sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi langkah yang tepat seperti apa, tentunya kita butuh pendampingan hukum juga. Tentunya di awal gitu ya, pendampingan hukum yang mana akan membantu kita melihat lebih lanjut, oke, terjadinya tuh sebenarnya seperti apa, tindakan perselingkuhan yang bagaimana, tetapi yang nggak kalah penting juga pendampingan psikologisnya juga nih. Jadi biasanya ketika seorang korban yang merupakan suami atau istri ini minta bantuan ke lembaga hukum ini juga akan mengarahkan, oh ya udah deh, kita juga sekalian berjalan paralel ya sama pemulihan psikologisnya. Gitu. Jadi idealnya seperti itu gitu teman-teman. Tapi memang kadang karena lagi-lagi kita ngomongin selingkuh itu adalah gray area, ketika suatu bukti ini diserahkan bisa jadi ada yang komentar, oh buktinya nggak kuat nih gitu. Oh alah ini mah cuma titik misalnya gitu ya teman-teman. Nah ini ada yang menarik juga dari Gata Chan. Hai Kak, mau tanya dong, kalau cuma merasa butterfly aja tapi nggak ada niat selingkuh, cuma cari seger-seger aja, itu apakah masuk kategori selingkuh? Is there any absolute definition of selingkuh? Silakan nih Kak Koleta. Oke, very nice question, dan juga mungkin suatu kondisi yang cukup relate, banyak dialami banyak orang mungkin gitu ya. Betul. Ketika melihat seseorang kemudian ada butterflies-nya aja, karena kadang mungkin nggak cuma sama idol aja yang nun jauh di sana gitu ya teman-teman. Kadang ada mungkin dengan lewat depan, oh oke. Nah, itu angin segar gitu ya. Oh oke, gitu. Betul. Yes, jadi mungkin kategori kalau misalnya kita balik lagi ke definisi micro cheating ini sendiri gitu ya, sebetulnya ketika kita tidak act on it, dalam artian oke, gue merasakan butterflies dan gue akan berkeputusan untuk minta nomornya misalnya gitu ya, itu baru masuk ke dalam kondisi micro cheating. Tetapi ketika kita menyadari oke, agak kesemsem gitu ya, tapi kita memutuskan untuk enggak deh dan enggak memberikan ruang untuk relasi itu berkembang lebih jauh, nah sebenarnya itu belum dikategorikan ke dalam perselingkuhan itu sendiri. Karena balik lagi, namanya perasaan tuh bisa muncul kepada siapapun dan kapanpun gitu ya teman-teman. Tapi as a human being kita pasti punya power itu untuk ya udah gue nggak mau act on it gitu. Cukup sampai sini aja, cukup perasaan ini aja. Gitu. Gimana menurut Mina sama Don terkait hal ini? Jawab, Min. Nanti kita berdebat nggak? Kalau aku pun juga merasa kayak pasti kita ujung-ujungnya keputusan di kita ya, dan kita akan menanggung segala macam konsekuensinya kan ya, mau itu baik ataupun buruk gitu konsekuensinya. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu gue takut diserang netizen nih Kak Koleta. Kalau untuk ngelihat kayak, well, gue nggak mau munafik gitu loh, ngelihat yang seger depan mata, ya udah, gue ngelihat gitu loh. As long as lo nggak pengen memiliki, fine, gitu loh. Gue nggak bisa ngasih lo kacamata kuda yang bisa lo ngelihat ke depan aja tuh nggak mungkin dong. Gitu. Nah ini masuk ke pertanyaan aku juga nih Kak Koleta, dan follow up dari Don, jawaban Don juga. Semua orang pasti punya kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan gitu ya, dan semua orang pastilah apalagi dalam hubungan tuh bisa bikin kesalahan gitu ya. Nah jadinya kan apalagi kan hubungan ini jangka panjang ya. Apakah jadinya kalau misalnya kita sudah masuk ke sebuah challenge atau kejadian di mana salah satu atau mungkin ya dua-duanya selingkuh, apakah udah itu adalah selesai, kita udah nggak usah dimaafin, kita pergi cari hubungan yang lain? Atau tapi kadang-kadang kita masih saling sayang ya, apa gitu Kak resikonya kalau kita bertahan di hubungan yang seperti ini gitu?
Ini pertanyaannya berlapis sih jadinya ya Kak. Kayak satu kita tahu kita pasti bisa bikin salah. Apakah artinya kalau selingkuh udah pasti harus diakhiri aja dan cari hubungan yang lain? Tapi kan kalau menikah nggak semudah itu ya, apalagi ya. Dan yang kedua, akhirnya kalaupun kita akhirnya memutuskan untuk bertahan di hubungan itu, apa sih mungkin dampaknya gitu ya, resikonya gitu. Yes, good question banget nih Mine sama Don gitu ya. Terkait dengan hal ini yang juga seringkali menjadi suatu dilema dari semua orang yang baik itu menjadi korban gitu ya, ataupun dua-duanya melakukan, bener banget kayak tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang hal ini, it depends dulu nih, bener kata Mine sama Don. Kadang kan ada suatu perasaan sayang yang kalau ngomongin perasaan sayang ini adalah suatu perasaan yang sangat kompleks gitu ya. Yang kita pikirin adalah apalagi kalau udah berumah tangga. Misalnya gitu ya, kita udah janjinya sama Tuhan lagi, masa ini dilanggar gitu kan ya, atau misalnya nanti omongan orang-orang lain kira-kira gimana ya, komentar tetangga, saudara, jadi memang suatu hal yang sangat kompleks dan berlayer itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk bertahan gitu ya, balik lagi harus ada satu kata kuncinya dulu nih, perubahan yang namanya konsisten itu sendiri gitu. Kalau perubahannya ini cuma musiman gitu ya, cuma oke, kemarin kita selingkuh, kita baik-baik deh sekarang, tapi mungkin beberapa bulan kemudian udah muncul lagi nih tanda-tanda perselingkuhan lagi. Oke, itu red flag-nya menurutku di situ gitu ya. Jadi instead of kita merhatiin udah pernah selingkuh apa belum, kita merhatiin konsistensi perubahannya. Mau nggak sih berubahnya orang sebetulnya gitu. Tapi kalau ternyata orang ini nggak berubah gitu ya, kita masih sama-sama dengan orang yang masih melakukan, entah itu cheating atau micro cheating sekalipun gitu ya, banyak banget sebenarnya dampak yang bakal kita rasain sebagai korban. Tadi juga ada dari Achio Baby. Kalau udah pernah jadi korban selingkuh dan emang sedihnya nggak berlebihan, tapi akhirnya jadi takut memulai hubungan baru gitu. Apakah ya inilah perasaan takut, overthinking dan yang lain-lain gitu. Apakah ada solusinya Kak gitu? Apakah perlu ke terapi atau ke profesional gitu untuk menghandle ini semua? Oke, yes, terkait dengan hal ini benar banget. Satu, sebenarnya itu reaksi yang wajar banget teman-teman. Namanya juga trust kita tuh di-betray gitu ya. Ada suatu perusakan trust yang terjadi di dalam kondisi ini sendiri. Jadi ketika trust itu sudah rusak dalam tanda kutip, akhirnya kita pun ya yang muncul adalah reaksi ketidakpercayaan itu sendiri gitu. Apakah baiknya ini kemudian dikonsultasikan dengan ahli? Aku sih sangat merekomendasikan hal itu gitu ya teman-teman. Karena tanpa disadari sebenarnya karena balik lagi luka ini dalam tanda kutip mendarah daging. Jadi bahkan ketika kita ngerasa oh ya udahlah udah lalu, enggak kok aku happy dengan pasanganku sekarang. Tapi kalau ada trigger yang mungkin serupa gitu ya sama perselingkuhan yang entah dulu kita pernah alamin atau perselingkuhan yang kita lihat di TV, nah ini nih yang bisa jadi pemantik reaksi-reaksi trauma itu lagi gitu. Jadi meskipun kadang kita merasanya udah move on kok, udah selesai gitu ya, better cek in aja gitu sama psikolog gitu ya ataupun ahli lainnya untuk ngelihat ini masih ada jejaknya nggak ya, kalau masih ada jejaknya apa sih yang sebenarnya harus dilakuin lebih lanjut gitu. Dan balik lagi kayak yang Don dan Mine bilang, kalau misalnya ternyata perasaan ini muncul, penting untuk mengomunikasikan ini sama pasangan juga gitu ya. Jangan sampai pasangan kita nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam otak kita, tapi kita tiap hari tiba-tiba minta dikabarin tanpa sebelumnya kita mungkin punya kebiasaan kayak gitu ya. Jadi better untuk gue lagi insecure atau misalnya gue lagi mengalami kondisi seperti ini nih, boleh nggak bantu dengan cara titik misalnya gitu. Terakhir untuk para kita yang pendengar curhatan kita yang perlu ingat adalah karena yang hilang itu adalah trust, jadi marilah berikan suatu space di mana orang itu bisa kembali menumbuhkan trust ya, meskipun kita yang bukan bertanggung jawab gitu ya, tapi kita bisa jadi salah satu faktor pendukung untuk penumbuh trust tersebut. Ya begitu Mine, Don dan juga Warriors. Thank you so much untuk Kak Coletta. Thank you juga nih para Warriors yang udah ikutan di live malam hari ini ya. Seru sekali. Jadi dan sekali lagi kalau ketinggalan kalian bisa mendengarkan podcast Disko yang tayang setiap Rabu 2 kali dalam sebulan ya, dan di kbrprime.id dong pastinya. Ya kan? Terima kasih Kak Coletta Asintia Saraswati MPC, psikolog yang merupakan asosiat psikolog di Yayasan Pulih dan Bicarakan.id yang sudah bersedia kita curhatin.
Thank you banget nih untuk para warriors yang sudah tune in ke IG Live, yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast-podcast dari Disco. Karena dengan mendengarkan podcast-podcast Disco, jangan lupa dengerin juga ya episode-episode lainnya. Tentunya kita juga jadi bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, dan tentunya jangan lupa untuk kita bisa lebih menyayangi jiwa sendiri. By the way, kemarin sempat World Mental Health Day ya. Jadi kita sekaligus menselebrasikan World Mental Health Day. Happy World Mental Health Day. Happy World Mental Health Day teman-teman semua, Kak Koleta dan Dot.